Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali bersama di Zoom meeting ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai kami akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar melalui lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi semua yang akan mendengarkannya pada malam hari ini. Terus doa kami ya Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Ya, selamat malam. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 12. Mazmur 92 ayat 12 yang berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, tema kita pada malam hari ini belajar dari pohon kurma. Mengapa pemazmur mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma? Pohon kurma lazim dijumpai di Timur Tengah. Dengan kondisi tanah yang kering, gersang, tandus, dan kerap dihentam badai gurun yang dahsyat, hanya pohon kurma yang bisa bertahan hidup. Tak berlebihan kalau pohon kurma dianggap sebagai pohon yang tahan banting. Pohon kurma tumbuh di tengah gurun pasir, bukan dengan menumbuhkan tunas terlebih dahulu, seperti pohon buah pada umumnya, melainkan akan menumbuhkan akar terlebih dahulu ke dalam tanah, sampai menemukan air, tak peduli berapa dalam sumber air itu ada, maka sedalam itulah akan kurma akan tumbuh. Kekuatan pohon kurma ada di akar-akarnya. Petani di Timur Tengah menanam biji kurma ke dalam lubang pasir, lalu ditutup dengan batu. Mengapa biji itu harus ditutup batu? Ternyata batu tersebut memaksa pohon kurma berjuang untuk tumbuh ke atas. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akarnya menjadi kuat, baru kemudian ia akan menumbuhkan tunas dan batangnya ke atas. Bahkan bisa menggulingkan batu yang menekan di atasnya. Ditekan dari atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Bukankah itu prinsip kehidupan yang luar biasa? Sekarang kita tahu mengapa Tuhan kerap mengizinkan tekanan hidup datang dalam hidup kita. Bukan untuk melemahkan dan menghancurkan kita. Sebaliknya, Tuhan mengizinkan tekanan hidup itu untuk membuat kita berakar makin kuat. Tak sekedar bertahan, tapi ada waktunya benih yang sudah mengakar kuat itu akan menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Sama seperti kehidupan Daud yang tidak pernah lepas dari masa sukar. Begitu juga dengan hidup kita. Hal baik, hal buruk, tantangan, ujian, pencobaan, masa-masa sukar
adalah bagian dari hidup ini. Suka atau tidak suka, kita harus melewatinya. Karena itu, kita perlu mempersiapkan dan membangun diri sekuat-kuatnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Tidak hanya mampu melewati masa-masa sukar itu, tetapi bisa keluar sebagai pemenang. Karena begitulah seharusnya mentalitas yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Tuhan mendesain kita seperti pohon kurma. Sebab itu, jadilah anak Tuhan yang tangguh, kuat, dan tegar menghadapi beratnya kehidupan. Milikilah cara pandang positif bahwa tekanan hidup tak akan pernah bisa melemahkan. Justru, tekanan hidup akan memunculkan kita menjadi pemenang kehidupan. Seperti di dalam Mazmur 92 ayat 14 dan 16, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kami kembalikan pada Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Elim. Sama-sama. Malam hari ini, kita ingatkan gambaran pohon kurma dan pohon aras, gambaran yang menarik. Itu menggambarkan orang benar itu seperti apa. Orang benar bukan berarti orang yang bebas dari masalah. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Justru seperti pohon korma, dia sulit dari awal ditanam, ya, ditekan oleh batu. Dia harus mencari sumber air sampai dia bisa bertumbuh di padang gurun yang gersam. Ya, ini gambaran yang indah sekali, yang juga relevan buat kita. Ya, bahwa ya masalah mungkin pasti ada. Ya, pergumulan itu berat betul, ya, tapi pohon korma ini melambangkan orang-orang yang mau terus mencari sumber air dalam tanda kutip, ya, yaitu firman Tuhan, kehendak Tuhan, ya, sehingga kita bisa mampu bertumbuh walaupun terhimpit dari berbagai kesulitan. Ada yang mau sharing malam hari ini, Bapak Ibu sekalian? Boleh? Belum. Orang ngomong. Iya, mungkin yang mau sharing boleh Bapak Ibu. Gimana gambaran pohon korma mungkin dalam hidup kita? Ada? Ada yang mau sharing? Pak Thomas mungkin, Pak Thomas? Bapak Ibu, ada yang menarik tadi ya Bapak Ibu, bahwa seperti yang diungkapkan oleh Pak Ailim, bahwa tekanan hidup atau masalah itu tidak melemahkan kita, tetapi semakin mengokohkan dan menguatkan kita. Bapak Ibu, saya teringat seorang dosen mengatakan seperti ini. Ketika kita punya masalah begitu, jangan katakan pada masalah itu bukan ada di atas kita, tetapi kita yang ada di atas masalah, sehingga masalah itu bukan menguasai hidup kita dan fokus kita tidak hanya pada masalah, tapi pada hal-hal lain yang ada di luar begitu. Sehingga ketika kita mengalami masalah, maka
kita bisa menjalaninya dengan cukup baik. Dosen saya sih mengatakan seperti itu, dan rasanya sih itu cukup masuk gitu Bapak Ibu ya ke dalam kehidupan saya pribadi. Dulu waktu masih kuliah Bapak Ibu, pada tahun 98 kalau tidak salah, itu ada kerusuhan di orang Madura dan orang Kalimantan Bapak Ibu, di Sampit, di mana waktu kerusuhan itu terjadi, orang tua saya itu kebetulan juga ada di aslinya saya memang orang Kalimantan gitu ya Bapak Ibu ya, dan saya lagi kuliah itu tidak bisa menghubungi orang tua saya selama 3 bulan Bapak Ibu. Saya nggak tahu harus minta uang dari siapa gitu untuk kuliah, dan itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu, pusing gitu ya, mau cari kemana, pinjaman ke teman juga nggak ada. Tapi bersyukur Bapak Ibu karena ternyata Tuhan itu luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Dalam 3 bulan saya nggak punya uang dan nggak tahu harus minta ke siapa. Saya dipanggil oleh kampus gitu ya, dipanggil oleh kampus, dan kemudian mereka bertanya seperti apa, dan saya menjawab adanya karena memang keadaan saya begitu, dan kampus kemudian memberikan bantuan, dan itu menjadi sesuatu yang di luar pemikiran saya. Saya nggak pernah berpikir untuk minta bantuan kampus, tetapi kampus datang untuk memberi bantuan. Itu hampir 3 bulan Bapak Ibu saya tidak bisa menghubungi keluarga gitu ya. Tapi di situ saya percaya bahwa ternyata betul seperti yang dosen saya katakan, bahwa masalah itu tidak boleh menguasai hidup kita. Tapi biarlah kita yang bisa menguasai masalah hidup kita. Karena ketika kita menguasai masalah hidup kita dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Itu sih pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman yang lebih baik gitu ya, yang untuk disaringkan malam hari ini. Terutama tentang masalah itu bisa menguatkan kita. Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing. Bu Chandra. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Chandra. Ya, kebetulan hari ini ada pengumuman yang sekolah negeri. Ya, ada masalah jadinya saya, Bu. Tuhan jadi nggak punya kampus. Tapi ya, saya bawa aja dalam doa. Mungkin ada hikmat apa nanti dari Tuhan, nanti ada jalan lah untuk saat ini. Ya, itu masalahnya. Tapi saya yakinlah bisa dilewati nanti. Nggak tahu gimana caranya. Saya percaya nanti. Nggak tahu apa yang ini. Soalnya kalau berdoa sih sudah, didoakan sudah. Ya tinggal ini gak sesuai dengan keinginan kita, ya pasti Tuhan ngasih yang terbaik. Mungkin itu aja ya Bu. Iya betul. Iya Bu, betul Bu. Kadang-kadang doa kita juga tidak selalu dijawab dengan keinginan kita ya Bu. Yang pasti ada hal-hal lain yang kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tinggal kita mempercayakan seperti yang Pak Aileen bilang tadi, bahwa persoalan itu tidak akan melemahkan iman kita, tetapi malah memperteguh. Dan kita percaya bahwa Bu Chandra luar biasa lah pokoknya. Udah mampu. Ada ya Bu, bingung, tapi ya udahlah, percayalah pasti nanti ada maksud apa, itu aja. Yang penting kita usaha ya Bu. Iya pasti Bu, kita berusaha nanti. Betul. Pasti nggak akan diam lah. Ya, betul. Dan jalan keluar pasti akan ada lah untuk Bu Chandra dan semua kita yang hadir di sini. Bapak Ibu ada lagi yang ingin di-sharingkan? Silahkan Pak Adi. Ya, ini kan kata-kata yang gampang sekali ucapannya. Ya, betul. Cuman sangat susah untuk dijalani gitu ya. Ini kata-kata orang-orang motivator dan motivasi ya seperti itu. Tapi kalau kita menjalankannya ya itu udah betul-betul kecapean gitu ya. Kalau istilahnya udah kecapean ya pasti kecapean. Tapi beruntungnya kita sebagai orang Kristen ya punya
punya sesuatu yang bisa jadi sandaran gitu ya. Punya sesuatu yang menjadi harapan. Ketika semua itu mentok, ya kita kembalikan kepada Tuhan gitu. Bahwa pasti ada suatu jalan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Itu yang kelebihan orang Kristen mungkin di situ ya. Ketika semuanya udah ditekan sedemikian rupa, udah mentok kemana-mana, ya kita masih bisa mengamini bahwa mungkin Tuhan punya jalan lain selain ini gitu. Hanya itu aja. Padahal kalau menjalannya mah ya berat. nangis mau gimana lagi gitu ya, harus dijalani gitu ya. Cuma menangis berdarah-darah juga. Iya betul. Saya teringat ada ungkapan orang mengatakan gini, orang Kristen tuh unik gitu. Kenapa unik? Ketika dia senang, dia bernyanyi gitu ya. Ketika dia sedih pun, dalam keadaan duka pun, orang Kristen itu bernyanyi gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Bahwa ketika orang India mungkin, Bu. Suka ya, dalam suka kita nyanyi gitu. Ketika dalam duka, ketika dalam penguburan, pemakaman, kita bernyanyi juga gitu. Dan di situ orang India itu tuh, Bu. Iya. Dan itu yang kemudian dilihat orang menjadi sesuatu yang berbeda gitu dengan yang lainnya. Oh, mungkin itu ya. Betul. Itu yang disamakan pengharapan. Ya. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Amin. Amin. Ya. Ya, makanya seperti pohon kurma tadi kan, dia menjerit. Kalau dia bisa menjerit ya. Ditimpa batu, bayangin. Mau tumbuh ke atas, ditimpa batu. Halo? Ada jalan lain, dia harus ke bawah terus. Itu gambaran yang indah sekali, yang dipakai pemazmur. Pohon aras Libanon itu juga merupakan gambaran yang indah. Pohon aras yang kuat sekali kayunya, sering dipakai untuk menjadi tiang-tiang penyangga ataupun bangunan pada waktu itu. Gambarannya pohon korma dan pohon aras saling melengkapi. Nama Tuhan kuat di tempat dan bisa bertumbuh, itu juga subur, kuat, menjadi penyangga. Tapi itu nggak terjadi dengan sendirinya. Terus 17.000. Ada lagi yang lain mungkin, Bapak Ibu? Pak Dadang? Ya, kalau dilihat di padang gurun tuh ada 2 pohon ya yang bertahan. Pohon kaktus 1 dan pohon kurma tadi 1. Cuma dari 2 pohon ini menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau pohon kaktus menghasilkannya duri. Ya, orang jadi ketakutan kalau ngelihat pohon kaktus. Sama air pada dah. Sama air. Keren. Nah, Mengandung air banyak pada. iya, mengandung air banyak, tapi dia kan hidupnya ya mengeluarkannya duri. Tetapi kalau pohon kurma kan menghasilkannya adalah buah. Buah yang bisa dinikmati. Artinya hidup kita juga harus begitu. Di dalam setiap tekanan, di dalam setiap apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati juga oleh orang lain. Apa yang bisa dinikmatinya? Kesaksian kita. Ucapan syukur kita. Itu aja sih saya pikir. Iya, betul, Pak. Ya, artinya
hidup ini memang seperti padang gurun, ya. Gambaran hidup kita ini seperti padang gurun, semua bisa mengalami, ya. Tapi bagaimana kita respon, bagaimana kita menjalaninya, ya. Apakah kita akan jadi seperti pohon korma, ya, Bapak Ibu? Baik. Masih ada? Romi, boleh Pak? Mau sampaikan bahwa kita ini orang Kristen bedanya tipis sama bangsa Indonesia. Kenapa kita di kanan segala macam, kita tetap berucap puji syukur, itulah kekuatan kita. Nah, kenapa beda tipis sama bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia begitu, selalu beruntung. Ada kecelakaan, nah itu aja bedanya tipis. Ya. Beda tipis. Oke, mungkin yang lain ada? Iya, saya mau Iya. berbagi sukacita nih Pak. Ya, saya melihat bahwa kalau kita memang berakar dan berharap sama Tuhan, mungkin ya Tuhan juga pasti sayang sih sama kita. Ya, saya bersyukur anak Semak 3 itu kan ya kalau dari finansial sih menengah ke bawah ya Pak. Tapi hari ini SBMPTN diumumkan, anak kami itu ya puji Tuhan bisa diterima di UGM, di ITB, di Unpad. Wah. Itu sebuah puji Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik sama anak-anak kami gitu. Sehingga usaha mereka tidak sia-sia. Jadi kan ya puji Tuhan lah. Ketika berharap sama Tuhan, berpegang teguh, saya bilang berdoa saja dan usaha maksimal ya Tuhan menjawabnya seperti itu. Ya kami berterima kasih dan kami turut bangga sih guru-gurunya. Saya bilang ya intinya ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan juga tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalaupun kayak Ibu Chandra misalnya anaknya belum masuk, nggak apa-apa Bu. Ada yang terbaik yang Tuhan berikan untuk anak Ibu Chandra. Menurut saya ada pesan Tuhan. Pasti Tuhan pasti memberi yang terbaik. Itu aja sih Bapak dan Ibu. Jangan kecewa Ibu Chandra. Tuhan pasti juga memberi yang terbaik. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Widya. Dulu Bapak Ibu saya mau masuk staf jadi akuntansi negara. Jadi saya pengen jadi akuntan, uang banyak. Saya tes tidak lulus gitu ya Bapak Ibu. Dan saya malah masuk teologi, ketemu dengan Pendeta Rahmadi. Saya menikah begitu dan itu di luar yang dipikirkan, ternyata memang yang saya mau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kemudian ada yang terbaik yang Tuhan kasih. Mungkin seperti itu ya Bu Chandra ya. Ya Bu. Betul Bu. Ya. Nggak ada masuk teologi juga. Tapi kemudian, ya itu mah, saya mah hanya menyerahkan ke Tuhan yang menjalankan, saya hanya mendukung aja. Kalau saya yang maksa-maksa nanti nggak nyambung Ibu, itu aja yang saya pikir dari kemarin. Itu aja Ibu, makanya saya bingung. Ada tapi ya nanti terbukalah gitu aja. Ada harapan lah seperti kata Bapak Adi. Dalam pengharapan apa itu. Harapan betul. Pak Thomas, ada yang mau disampaikan? Udah buka kamera, mangga Pak. Terima kasih. Ya, tadi yang ilustrasi yang mau memang itu kondisi ideal matematiknya harusnya Maka perbedaannya dalam proses pertumbuhannya, pohon itu kan bertumbuh sendiri dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau Kristen kan tidak bertumbuh pada kekuatan sendiri, artinya bertumbuh pada Tuhan Yesus. Itu yang berbeda satu. Tapi kalau kita mau lihat kondisi yang ada di dunia,
daya tahan seseorang terhadap stres itu levelnya berbeda. Kalau ada orang yang cukup kuat atau bahkan sangat kuat dalam menghadapi stres, tapi sebaliknya juga ada banyak orang yang tidak tahan untuk menghadapi tekanan hidup. Dan justru populasinya mereka yang tidak tahan terhadap tekanan hidup itu justru yang lebih besar yang tingkat daya tahan stres seseorang. Justru inilah yang menjadi panggilan dari gereja maupun kita orang Kristen. Justru disitulah peran kita untuk membantu menemukan mereka-mereka yang punya daya tahan stres yang sangat rendah. Kalau kita perhatikan jumlah populasi orang yang bunuh diri itu jumlahnya semakin meningkat, dan juga usia orang yang bunuh diri itu semakin muda ya. Jadi banyak yang remaja itu dan mulai bunuh diri itu banyak. Jadi inilah juga tantangan bagi orang Kristen. Di mana kita dalam hidup dalam bermasyarakat berdoa dan sendiri yang mengalami teman rekan kerja saya itu dia stresnya luar biasa. Karena saya tahu dia anak Tuhan yang cukup aktif, meskipun bukan orang PKI. Tapi pada saat tekanannya itu luar biasa, sampai dia meninggal. Nah, jadi ya sebagai teman belajar mengajarkan aja kita berdoa bareng karena Pak Polres itu kita kemarin nanti sekarang aku suka mencari jadi kamu pulang aja yang bawa beban maupun di pekerjaan ini ke rumah Tuhan serahkan ke Tuhan semuanya. Jadi banyak sekali mungkin di kita tangga kita bahkan di lingkungan gereja sendiri. Kalau kita mau pelanggan, banyak sekali mereka yang punya daya tahan terhadap stres itu yang berkondisi rendah. Nah, itulah yang jadi tantangan dan panggilan buat kita untuk saling melakukan peran kita sebagai itu. Kita kadang-kadang kita nggak tahu perhubungan problem yang dihadapi orang yang ada di kita, karena mungkin mereka juga tidak terbuka untuk menyampaikan. Tapi kita yakin gitu jumlah itu sangat banyak sekali. Kalau seandainya bisa menjadi pohon-pohon semua, saya nggak ada masalah. Tapi justru banyak sekali yang tidak bisa menjadi pohon. Melalui itu tadi. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Malam Bapak Ibu. Malam Bu. Ya. Bu, saya mau sharing. Ya Pak Bu. Ini saya baru pulang dari kerjaan, sekalian nagih itu usaha anak saya 6 bulan yang lalu kan. Saya tuh nolong teman yang ambil barang, tapi nggak dikasih sama teman saya. Akhirnya saya tolongin. Ini bilang jangan kasih barang ya ke Bu Indah sama Bu Farida katanya gitu. Saya tuh nggak ngeh gitu. Cuma saya tuh kasihan kenapa ya sesama Muslim kok nggak mau menolong. Jadi saya tuh iba. Kebetulan Topper bilang, tante saya juga bisa katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu tolongin aja. Ambillah hand sanitizer 100 botol. Gitu. Itu tuh 6 bulan yang lalu. Gitu. Tapi sampai sekarang tuh belum bayar gitu. Udah 6 bulan. Sampai hand sanitizer-nya sekarang sepi kan, nggak ada ini lagi kan. Nggak booming seperti yang kemarin-kemarin kan. Gitu. Tadi saya ketemu, ngobrol, malah jadi ribut. Tapi ributnya bukan dengan saya.
Cuma kalau ribut dengan saya kan saya jadi rugi. Nanti utangnya dia nggak bayar kan ke saya gitu. Jadi tadi tuh pusing saya di jalan teh. Gimana gitu caranya? Ini orang udah ditolong kok malah nggak mau merluin gitu. Padahal tadinya juga saya kasihan gitu. Sampai tadi sama temennya juga dia kan melibatkan temennya itu. Kalau tahu katanya barangnya dari Bu Salis, saya nggak akan ambil barang katanya gitu. Terus Bu Salisnya kan nggak terima kan kedengeran. Jadi mereka wah ribut sampai ngomongnya juga kasar sekali gitu ya. Sampai saya bilang, aduh ya Tuhan, ini gimana saya nagihnya nih udah begini ya. Takutnya malah mereka yang ribut jadi saya yang kena imbasnya. Nanti nggak bayar ke saya. Nggak seberapa sih, cuman 2 juta. Cuman ya lumayan aja udah 6 bulan. Ya kan. Sekarang kan udah sepi jualan hand sanitizer-nya. Gitu. Jadi ya mohon doa aja lah supaya orangnya bayar, supaya kita semua juga baik lagi. Karena kan itu sesama teman di kantor Senturi, di kantor saya. Jadi tadi agak terlambat kayak gitu. Ya. Karena sayanya nagih dulu. Ya, minta doanya. Makasih. Terima kasih Bu Helna. Kita nanti saling mendoakan ya Bu. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita masuk ke doa syafaat. Pak Rahmadi silahkan. Ya, ada 4 pokok doa syafaat Bapak Ibu. Untuk mereka yang sakit, Pak Ailim ya, yang pertama. Belakang Pak siapa Pak setelah Pak Budiman? Pak Hartono. Oh Pak Hartono ya. Oke. Ya. Ketutup Pak ya? Iya, ketutup kayaknya. Pak Hartono. Oh ya, sorry. Nah gitu. Oke. Untuk para lansia yang kedua, supaya mereka tetap punya daya tahan tubuh yang baik dan penuh sukacita. Bu Idia ya, yang kedua. Siap Pak, siap. Oke. Yang ketiga, Tuhan menolong bangsa dan negara kita dalam upaya menangani kasus COVID yang makin bertambah dan masyarakat, terutama di Kota Bandung, yang jumlah kasusnya juga meningkat beberapa hari terakhir. Yang ketiga, minta tolong Pak Hadi. Ya, Pak. Oke. Yang keempat, pemulihan ekonomi nasional dalam mengatasi ancaman resesi ekonomi di Indonesia. Pak Suryadi ya, yang keempat. Oke. Baik. Dan terakhir saya sekaligus menutup. Ya. Baik, kita masuk ke syafaat. Silakan Pak Elim. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang begitu indah ini ya Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini untuk saling mendoakan jemaat-Mu khususnya yang pada saat ini sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai terutama kepada Ibu Natalia dan Ibu Rosiani ya Tuhan. Engkau tahu kedua ibu ini yang saat ini masih di dalam kemo ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kesabaran, kekuatan, hikmat yang daripadamu, sehingga Ibu Natalia dan Ibu Rosiani ini boleh kuat di dalam menjalankan hari-harinya Tuhan. Kau berkati pula keluarganya, baik suaminya Tuhan maupun anak-anaknya. Engkau yang boleh memberkati dan menguatkan sehingga Ibu Natalia dan Ibu Rosiani ini boleh ikhlas seperti sedia. Tuhan Yesus, doa untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang masih
menjalani cuci darah seminggu 2 kali ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan Pak Koko dan Pak Suryadi. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memberikan kekuatan yang daripadamu, sehingga apapun yang akan dilakukannya dan proses cuci darahnya Tuhan, boleh menguatkan Pak Suryadi dan Pak Koko. Ya, terima kasih. Jalan dengan baik ya Tuhan, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Berkati pula istrinya ya Tuhan, sehingga berikan kekuatan, kesabaran dalam menemani cuci darah ini ya Tuhan. Ya. Tuhan kasih hikmat yang daripadamu, mendukung dan kepada Pak Koko dan Pak Suryadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Bu Wiwi ya Tuhan, yang masih di dalam pemulihan, yang dari jatuhnya ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati Bu Wiwi di dalam masa tuanya ini ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menguatkan Ibu Wiwi, sehingga Bu Wiwi boleh pulih kembali ya Tuhan seperti sedia kala. Tuhan, kami mau doa untuk Ibu Lili Semana ya Tuhan, yang dalam beberapa hari kemarin jatuh dan tangannya ada retak ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau sungguh dokter yang ajaib ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan, sehingga Ibu Lili boleh kembali beraktivitas dan dapat sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Pak Jalia Arifin ya Tuhan. Kiranya Engkau tahu pergumulan kehidupannya di masa tuanya ini Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang boleh menjamah dan menyertai kehidupannya hari lepas hari. Begitu pula untuk anak dan mantunya Tuhan. Begitu pula untuk cucu-cucunya Tuhan. Engkau yang boleh menguatkan, sehingga Pak Jalia Arifin dapat menikmati sepanjang hidupnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk Pak Budiman di masa tuanya ini ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan yang dihadapi, kiranya Engkau yang boleh menjamah, sehingga Pak Budiman boleh sehat kembali di dalam strukringannya Tuhan. Engkau pula memberkati istrinya yang tetap setia menemaninya kemanapun Pak Budiman pergi. Begitu pula untuk anak-anaknya, kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai, sehingga Pak Budiman boleh menikmati hari tuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami pun mau doa untuk Pak Hartono yang masih di dalam pemulihan di rumah sakit ya Tuhan. Engkau jamah sakit penyakitnya, Engkau berkati para dokter, para suster yang merawatnya Tuhan. Berkati pula anaknya Daniel ya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada Daniel dan istrinya ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah dan tabib yang ajaib, yang selalu menyertai dan mendengarkan setiap doa yang memohon anak-Mu ini Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Engkau tahu setiap orang yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan kembali, sehingga dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah memohon dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami bersatu hati untuk mendoakan para lansia di GKI Pasir Koja ini. Kiranya Tuhan terus-menerus memegang tangan kasih Tuhan yang selalu ada beserta dengan para lansia ini.
di dalam pandemi ini Tuhan, Engkau yang akan terus menuntunnya. Engkau akan bungkus dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga semua para lansia ini dapat terus diberikan kesehatan, berikan sukacita yang daripada Tuhan, sekalipun belum dapat berbakti bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan terus tambahkan sukacita dalam hatinya, sehingga terus hati yang bahagia para lansia ini dapat menjadikan mereka semua tetap sehat. Bapa di surga, terus tambahkan Tuhan daya tahan tubuhnya. Kiranya Tuhan yang akan membungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau juga akan berikan mereka seperti akar pohon korma, terus bergantung pada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memelihara mereka satu persatu. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu lansia, tetapi Engkau Maha Tahu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang begitu kuat dan mampu melakukan segalanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami bersatu hati ingin mendoakan, ingin memohon, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, untuk menolong kami, bangsa-bangsa dan negara di seluruh dunia ya Bapak, dalam menghadapi pandemi ini Bapak. Khususnya buat negara Indonesia ya Tuhan. Biarlah negara kami bisa menangani upaya penanganan kasus COVID-19 ini, Bapak. Dan semakin hari, semakin bertambah jumlah pasiennya, Tuhan. Beri Bapak kekuatan bagi negara kami, ya Bapak, untuk bisa menahan laju kasus COVID-19 ini, Tuhan. Dan kami juga sadar, ya Bapak, bahwa masyarakat Indonesia, ya Bapak, masih jauh dari memenuhi protokol kesehatan. Mereka masih enggan untuk memakai masker. Mereka masih enggan untuk melakukan cuci tangan. Ubahlah hidup mereka. Ubah jalan pemikiran mereka. Ubahlah hati mereka, ya Tuhan. Untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan WHO, ya Tuhan. Yang semua berlaku di seluruh dunia, ya Tuhan. Berilah akal budi. Berilah pemikiran yang lebih jernih lagi buat bangsa ini, Bapak, buat masyarakat Indonesia keseluruhan, Tuhan. Bahwa virus COVID-19 ini benar-benar ada. Dan jalan satu-satunya adalah memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah usaha yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk menemukan virus bisa berjalan sesuai dengan rencana, ya Tuhan. Kami serahkan doa kami pada malam ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yesus Kristus, anak Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami hendak mendoakan bagi negara dan pemerintah kita, ya Tuhan, Indonesia ini. Di mana dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita mengalami keterpurukan, ya Tuhan, di mana pertumbuhan ekonomi minus 5% kurang lebih. Hal ini, ya Tuhan, mengakibatkan ekonomi akan mengalami kehancuran, ya Tuhan, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, Tuhan. Banyak terjadi PHK, banyak juga kejadian-kejadian yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong bantu negara kita ini, ya Tuhan, supaya terlepas dari COVID-19 ini, sehingga ekonomi dapat tumbuh kembali, supaya masyarakat dapat hidup
dengan baik. Tuhan, tolonglah mereka yang mengalami di dalam kehidupan ekonomi ini. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kiranya mereka dapat melakukan hal-hal yang dapat membantu perekonomian mereka, ya Tuhan, dengan jalan apapun juga yang sangat berguna bagi mereka. Tuhan, kami mengharapkan kiranya perusahaan-perusahaan dapat dipulihkan, dapat berjalan kembali, sehingga banyak karyawan yang dapat dibantu dan ditolong kembali. Demikian juga perdagangan-perdagangannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka jalan keluar, ya Tuhan, supaya perdagangan juga dapat hidup kembali seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya Tuhan, saatnya nanti Tuhan yang akan menggerakkan mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa hal ini tidaklah berlangsung lama, khususnya telah ditemukannya antivirus tersebut. Itulah permohonan doa kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ekonomi kita dapat bangkit kembali. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami mampu untuk menjadi orang-orang yang terus berakar di dalam firman-Mu, boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mampu bertahan dalam keadaan yang sulit. Karena kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan biarlah juga keadaan saat ini dalam masa-masa pandemi yang belum berakhir, bila kami juga boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang tekun, yang setia, tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa, kami mohon juga Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga di jemaat Tuhan, setiap rumah tangga, biarlah mereka boleh juga hidup dalam kasih Tuhan. Begitu juga peran kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, dan juga anak-anak. Kami juga serahkan dalam keseharian kami, ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang boleh terus ada di dalam diri kami masing-masing. Kami juga serahkan anak-anak kami dalam pendidikan sekolah di rumah masing-masing. Tuhan juga menjaga, memberkati anak-anak kami, boleh anak-anak kami terus semangat dalam kegiatan belajar, dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang mereka jalani. Demikian juga yang sedang dalam universitas, dalam tugas-tugas akhir, ataupun mereka sedang mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menolong, menyertainya, sehingga anak-anak kami boleh senantiasa giat dan semangat dalam studi mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri doa malam hari ini. Kami serahkan doa malam berikutnya juga dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengelilingimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan di dalam hidupmu, majulah alam kasihnya. Kasih